A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi iki iku bab kalam. Hadul kalami ma afadal mustami nahu sa'a zaidun wa amrun muttabi. Hadul kalami utawi had kalam ma afada iku barang kang maidahaken ya ma al mustami'a ing wong kang nerima ngerungu. Nahu sa'a zaidun iku sumpamane lapat sa'a zaidun wis lunga zaidun sapa zaid wa amrun muttabiun lan utai umar muttabiun iku kang ngikuti. Wa nauhu alladhi alaihi yubna ismun wa fi'lun summa harfu makna. Wa nauhu lan utawi warnane kalam alladhi yubna kang den bangun ya kalam alaihi ing atase nau ismun iku isim wa fi'lun lan fi'il summa harfu makna kari-kari huruf kang nduweni makna. Bab selanjutnya menjelaskan tentang kalam. Kalam itu secara bahasa lugotan adalah ma afada faidatan min kitabin wa isyaratin wa aqdin wa nusobin, yaitu sesuatu yang memberikan faidah, baik itu bentuknya tulisan atau isyarah atau simbol-simbol dan yang lainnya. Itu kalam secara bahasa. Meskipun bukan berbentuk suara, termasuk kalam versi bahasa. Makanya pelang-pelang di jalan, rambu-rambu lalu lintas, simbol-simbol, ketika dia memberikan pemahaman, maka disebut dengan kalam. Bahasa isyarat disebut dengan kalam. Tapi kalau menurut istilah ulama nahwu, kalam itu apa? Hadul kalami ma'afadal mustami nahu sa'a zaidun wa amrun muttabi. Bahwasanya had kalam, batasan kalam itu ma'afadal mustami, yaitu sesuatu ucapan, suatu lafad yang memberikan faidah pemahaman kepada mustami, orang yang mendengarkan. Contohnya di situ adalah sa'a zaidun amrun muttabi. Itu lafad sa'a zaidun amrun muttabi bisa dikatakan dengan kalam karena dia sudah memberikan pemahaman. Ketika kita mengucapkan sa'a zaidun, maka mustami tentu paham. Arti dari sa'a zaidun adalah Zaid telah pergi, Zaid telah berjalan. Ini mustami paham, sehingga dengan pahamnya mustami, dia si mustami ini tidak bertanya lagi, tidak bertanya kembali karena sudah paham tadi. Di dalam ma'afada itu, memberikan faidah itu, memberikan isyarat bahwa kalam itu harus murakkab, harus tersusun. Murakkab itu secara bahasa tarkibu syai'in ala syai'in, menyusun suatu perkara atas perkara yang lain, seperti menyusun buku, menyusun kitab, itu tarkib secara lugotan. Tapi kalau secara istilah murakkab itu ma tarokkaba min kalimatain fa aksara. Jadi susunan dari dua kalimat atau lebih. Contohnya tadi sa'a zaidun amrun muttabi. Sa'a zaidun itu tersusun dari dua kalimat. Amrun muttabi juga tersusun dari dua kalimat. Sa'a kalimat pertama, zaidun kalimat kedua. Sa'a bentuknya kalimat fi'il, zaidun bentuknya kalimat isim. Kemudian juga dari lafaz ma'afada itu mengisyaratkan bahwa sebuah kalam itu harus bentuknya sebuah lafaz, ya. Sebuah lafaz. Dengan sebuah lafaz tadi mengecualikan tentang tulisan, mengecualikan tentang isyarah. Jadi tulisan, kemudian bahasa isyarat, simbol-simbol, rumus, rambu-rambu di jalan, itu menurut istilah ulama nahwu tidak termasuk kalam. Kemudian lafad itu apa? Lafad itu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwaluhal alif wa akhiruhal ya. Jadi lafad itu adalah suara yang mencakup suara tersebut atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah diawali dengan alif, yang diakhiri dengan iya. Itu lafad. Jadi kalam itu isinya di dalamnya bentuk lafad yang disuarakan oleh mulut manusia yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Tapi kalau ada suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah,
seperti suara apa? Suara kerbau, suara gitar, suara bedug, dan lain sebagainya, berarti itu tidak termasuk kategori kalam menurut ulama nahwu. Atau kalam itu secara singkatnya omongan yang sempurna, kalimat yang sempurna. Ketika kalimat itu sudah sempurna, maka bisa disebut dengan kalam. Di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu kalau mubtada sudah ada khobarnya, kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, kalau syarat sudah ada jawabnya. Di sini contohnya sa'a Zaidun, ini sudah menjadi kalimat sempurna, maka disebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia adalah jumlah fi'liyah. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Kemudian yang kedua adalah amrun muttabi, ini adalah jumlah ismiyah, mubtada sudah ada khobarnya. Kemudian wana uhul ladzi alaihi yubna ismun wa fi'lun summa harfu makna. Nah, warna-warna dari kalam, pembagian-pembagian dari kalam itu ada 3 ya. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Isim itu apa? Isim itu secara bahasa adalah ma dalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan terhadap perkara yang dinamai, itu namanya isim. Kalau secara bahasa. Secara istilah apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Yaitu sebuah kalimat yang memiliki makna, mempunyai arti di dalam kalimat tersebut. Kemudian dia tidak dibarengi, tidak pantas dibarengin oleh zaman madi, hal ataupun istiqbal. Contohnya lapad zaidun, contohnya lapad kitabun. Itu adalah sebuah isim. Lapad kitabun dia adalah isim, memiliki makna, artinya sebuah kitab. Nah, sebuah kitab ini bentuknya seperti apa? Terbuat dari apa? Nah, kitab itu bentuknya segi 4, terbuat dari kertas dan sebagainya. Nah, itu adalah makna yang ditunjukkan dari lapad kitabun. Dia tidak pantas dibarengi zaman. Misalnya telah kitab, akan kitab, sedang kitab, enggak pantas. Kenapa? Karena dia adalah sebuah isim. Nanti isim juga terbagi ke beberapa bagian ya, banyak sekali. Ada isim dohir, nanti ada isim domir, ada isim ma'rifat, ada nakiro, ada mufrad, tasniyah, jama, ada isim soheh, ada isim mu'tal, dan seterusnya. Kemudian fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu lugotan secara bahasa adalah peristiwa. Kalau secara istilah, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqturinat bizamanin. Jadi fi'il itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan terhadap makna, punya makna di dalam kalimat tersebut, dan dia pantas dibarengi dengan zaman, oleh masa atau waktu. Misalnya memukul, itu kata kerja, kalimat fi'il. Dia pantas dibarengi oleh zaman. Telah memukul, akan memukul, sedang memukul. Kalau zamannya zaman madi, maka dinamakan fi'il madi. Kalau zamannya hal atau istiqbal, dinamakan dengan fi'il mudhari. Kemudian huruf. Huruf itu apa? Huruf itu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan terhadap sebuah makna tapi pada selain kalimat huruf tadi. Di sini summa harfu makna, kalimat huruf itu dia bisa memberikan pemahaman apabila dia disandingkan dengan kalimat yang lain, maka memberikan pemahaman. Contohnya huruf jar min, dari artinya. Kita sandingkan dengan lafaz al-masjid, minal masjidi, dari masjid. Nah, tentu ketika disandingkan dengan kalimat lain, huruf tersebut memberikan pemahaman. Tapi kalau tidak digandeng dengan kata lain, min saja misalnya, min, dari, itu belum bisa memberikan pemahaman. Min, dari apa? Dari mana? Dari siapa? Seperti itu. Nah, kemudian juga summa harfu makna itu dia huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf jar ada maknanya,
huruf nawasib ada maknanya, huruf jawazim ada maknanya. Tapi kalau huruf-huruf yang tidak memiliki makna itu tidak termasuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Nanti huruf juga ada pembagiannya ya. Ada yang khusus masuk pada kalimat isim, ada yang khusus masuk pada kalimat fiil, ada juga yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Nah, jadi kalimat di dalam bahasa Arab berjuta-juta, bermiliar-miliar. Ketika kita bagi satu persatu, ketika kita pretelin satu persatu, maka dia tidak terlepas dari 3 bagian ini. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga adalah huruf. Babul ismi utawi iki kubab isim. Fal ismu ma yadkhuluhu min wa ila au kana majruran biha wa ala. Fal ismu mangkau tawi isim ma yadkhulu iku barang kang manjing hu ing isim min apa min wa ila lan ila au kana tawa anak ya isim majruron iku kang den jerakeun bihatta kelawan hatta wa lan ala. Misal utai contohnya isim zaidun iku lapat zaidun wa khailun lapat khailun jaran artinya. Wa gonamun lapat gonamun kambing. Wa zalan za isim isyara wa tilka lan lapat tilka. Di kitab lain wa za wa anta wa zalan za wa anta lan anta isim domir walladzi lan alladzi isim mausul wa man lan man isim istifham bisa isim mausul bisa wa kam dan kam isim istifham bisa. Nah, kemudian isim tadi pengertiannya sudah. Kemudian ketika kita tidak mengetahui isim itu seperti apa bagi pemula misalnya, fiil itu seperti apa bagi pemula misalnya, kita belum tahu, belum bisa membedakan kalimat-kalimat mana kalimat isim, mana kalimat fiil. Maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama di sini kata Musonif fal ismu ma yadkhuluhu min wa ila au kana majruron bihatta wa ala. Yang pertama kalimat isim itu adalah kalimat yang bisa dimasuki oleh huruf jar min ila atau dia dijerkan dengan hatta atau ala. Jadi setiap kalimat yang bisa dimasuki oleh huruf jar, maka kalimat tersebut jelas adalah kalimat isim, bukan kalimat fiil, bukan juga kalimat huruf. Contohnya minal masjidi, minal qur'ani, minal baiti. Tapi nanti tergantung ejernya itu dengan apa ya. Kalau dia isim mufrad ejernya dengan kasroh, kalau tasniyah dengan iya, kalau jama mudzakkar salim dengan iya, kalau jama muannas salim ejernya dengan kasroh, kalau ghair munsharif ejernya dengan fathah, kalau isim maksur, isim mangkus ejernya dengan muqaddarah. Nah, itu yang penting. Itu harus diperhatikan tanda ejernya dengan apa. Tergantung isimnya apa, isim mufrad, tasniyah apa jama, apa isim sahih, apa isim mu'tal. Jadi setiap kalimat yang bisa dimasuki oleh huruf jar, maka jelas dia adalah kalimat isim. Kemudian min itu huruf jar fungsinya banyak sekali ya. Ba'id wa bayyin wa betadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libadil azminah. Itu kitab alfiyahnya. Yang pertama dia fungsinya min tab'id. Maknanya sebagian, contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna wa minan nasi dan sebagian dari manusia lan setengah saking manusia itu namanya min tab'id. Ada juga min itu nanti artinya fungsinya min bayan, ada juga fungsinya ibtidaul amkina, ada juga fungsinya ibtidaul azmina. Itu fungsi min. Ila fungsinya apa? Yang paling masyhur adalah intihaul ghaya, hatta juga sama intihaul ghaya. Ala fungsinya lil isti'la. Nah, contoh-contoh di sini Musonif contohnya adalah Zaidun yang pertama isim. Isimnya sebab apa? Sebab nama orang. Kemudian khailun isim nama kuda, gonam nama kambing, za isim isyarah, anta isim domir, alladzi isim mausul, man istifham atau mausul, kam istifham. Nah, ini adalah isim. Babul fi'li utawi iki kubab fi'il.
Wal fi'lu ma yadkhulu qad wasinu alaihi mislu bana aw yabinu. Wal fi'lu lan utai fi'il ma yadkhulu iku bana kang manjing qad apa qad wasinu lan sin alaihi ngatasé fi'il mislu bana aw yabinu iku seumpamane lapad bana atau lapad yabinu. Kemudian fi'il. Fi'il tadi adalah kata kerja secara singkatnya. Nah, ketika kita belum mengetahui fi'il, maka kita harus mengetahui ciri-ciri yang nempel pada fi'il. Tapi ciri-ciri yang nempel itu tidak semuanya, hanya salah satunya saja. Sama seperti ciri isim tadi, enggak nempel semuanya. Di kitab yang lain ciri isim itu ada alif lamnya, kemudian ada tanwinnya. Di sini juga sama ya. Zaidun khailun itu ciri isim karena tanwin. Di kitab yang lain ciri isim itu diawali ma, mi, mu, muslimun, maf'alun, mi'lamun itu isim juga. Kemudian ciri fi'il kata musonib, fi'il itu bisa dimasuki oleh qad dan juga sin terhadap fi'il tadi. Contohnya di situ fi'ilnya bana, fi'il madi yabinu, fi'il mudhari itu bisa menjadi qad bana, qad yabinu. Tapi qad ini bisa masuk pada madi mudhari. Kalau madi dia maknanya tahqiq. Kalau mudhari maknanya taklil terkadang. Kalau sin khusus masuk pada fi'il mudhari saja. Saufa yabinu, sayabinu, kalla saufa ta'lamun, misal. Nah, itu ciri fi'il ya. Bisa dimasuki qad dan sin. Aw lahiqat huta umayyu hadisu ka qaulihim fi laisa lastu anfusu. Aw lahiqatu atau bertemu ing fi'il ta'u apa ta man uang. Yuhadisu kang nyeritakakeun ya eman ka qaulihim kaya ucapan ulama nahu fi laisa ing dalam lapad laisa lastu ora ana isun anfusu iku ngempos isun, niup isun. Nah, kemudian ciri fi'il itu aulahiqat huta umayyu hadisu dia bisa disambung dengan tak fa'il. Tak orang yang berbicara, tak fa'il ya. Contohnya lapad lastu anfusu. Nah, lastu itu sebagai fi'il karena dia bisa disambung dengan domir tu. Tu isu tu di situ menjadi fa'il. Atau contoh yang lain dorobtu. Atau contoh yang lain dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Itu tak fa'il atau domir mutaharik marfu. Kalau di sini kimusonib contohnya cuma satu saja. Atau juga dia bisa disambung dengan tata nisakinah ya. Dorobat misal, nasorot misal. Au kana amron dashtiqaqin nahukul wa misluhu dukhul wan basit washrab wakul. Au kana atau ana ya fi'il amron iku fi'il amar. Dashtiqaqin kang ngeduweni mustaq nahukul iku sumpamana lapad kul wa misluhu lan utai contone kul iku lapad udukhul manjing lasira wan basit lan murah senyum lasira wasrob lan nginum lasira wakul lan mangan lasira. Nah, kalau fi'il itu menunjukkan makna amr yang mustaq itu dia memiliki ukuran bukan jamid, maka dinamakan fi'il amar. Fi'il amar hadir ya. Kalau fi'il mudhari dimasuki lam amar namanya amar goib. Kalau fi'il amar asli namanya fi'il amar hadir. Contohnya kul, dia mustaq, ada ukurannya, maka dinamakan fi'il amar. Dia mempunyai makna perintah. Kul, katakanlah olehmu. Udhul, masuklah olehmu, manjinglah sira. Ishrob, kul, ini sama ya, dia fi'il amar karena mustaq. Tapi kalau enggak mustaq, maka dinamakan dengan apa? Isim fi'il. Seperti soh. Soh itu isim fi'il. Seperti haya hala, seperti balha dunaka alaika itu namanya isim fi'il ya. Kenapa? Karena enggak mustaq, karena dia jamid. Nah, jadi di bab fi'il ini kimusonib isyarah bahwa fi'il terbagi tiga ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari dan juga ada fi'il amar. Ciri-cirinya juga sudah. Ciri fi'il madi bisa dimasuki qad, bisa disambung dengan tak fa'il, bisa juga dengan tak
taknis, fi'il mudhari qad, sin, saufa, fi'il amar itu huruf akhirnya berupa apa? Berupa sukun kalau sahih ya. Kul, udkhul. Kalau dia mu'tal akhir dibuang huruf mu'talnya dan memiliki makna perintah itu fi'il amar. Babul harfi utawi kiku bab huruf. Wal harfu ma laysat lahu alamah fakis ala qauli takun alamah. Wal harfu lan utai huruf ma iku kalimat laysat kan orana lahu iku kude huruf alamah apa ciri. Pakis maka ngiaslah sira ala qauli ing atase ucapan isun takun mangka ana sira maka jadi sira alamatan iku kang akeh ilmune. Misaluhu hatta wala wasumma wahal wabal walau walam walamma. Utai contohnya huruf hatta iku huruf hatta wala lan la wasumma lan summa wahalan hal wabalan bal walau lan la walam lan lam walam malan lamma. Jadi kalimat yang terakhir itu adalah kalimat huruf ya. Kalimat huruf itu bukan kalimat isim dan juga bukan kalimat fi'il. Kata musonib wal harfu ma laysat lahu alamah. Huruf itu tidak memiliki ciri, tidak bisa dimasuki ciri isim dan juga tidak bisa dimasuki ciri fi'il. Nah, dia tidak bisa dimasuki ciri isim fi'il itu menjadi ciri tersendiri bagi kalimat huruf tadi. Fakis ala qauli takun alamah, maka kiaskanlah olehmu wahai mamang-mamang santri. Ketika kamu bisa mengkias, ngukur, maka kamu menjadi orang yang cerdas. Contohnya mana kimusonib? Contohnya adalah hatta itu huruf ya. La summa hal bal lau lam lamma. Nah, dari huruf-huruf ini ada yang masuk pada fi'il, ada yang masuk pada isim, ada juga yang masuk pada isim dan fi'il ya. Ada juga huruf nawasib, huruf atop, huruf syarat, huruf jawazim, huruf istifham. Nah, itu menandakan bahwa huruf itu banyak. Wallahu a'lam bishawab.